Malam, assalamualaikum. Sedang nunggu gage nih teman-teman semuanya. Ntar share dulu di Oke. Saya kemarin dapat buku ini nih dari Pak Jimmy di Aceh nih. Catatan tentang tipikor. Nah, ini yang nulis ada Pak Muji Santosa, guru kita Sastio, Tommy dan Pak Jimmy ini di Aceh. Kita bacakan ya barang 1-2 buku di dalamnya. Ya, pada intinya sih di awal ada ketidaktepatan penerapan hukum tipikor, tindak pidana korupsi PBJ di Indonesia yang menjadi keluhan ya, ketidaktepatan tipikor. Jadi kita berpikir bahwa korupsi PBJ adalah adanya yang diterima bukan hak kita, bukan hak kita, seperti gratifikasi, suap dan sebagainya, atau adanya yang bukan hak yang diterima oleh penyedia, ya bukan hak lah. Ternyata penerapan penegakan hukum korupsi Indonesia sangat luas, seperti hanya sekedar salah prosedur pengadaan dan adanya kerugian negara sudah dianggap korupsi. Nah, ini concern awalnya ya, dari buku catatan tentang tipikor ya, concern awalnya. Jadi hanya salah prosedur pengadaan, kerugian negara sudah dianggap korupsi. Ketepatan penerapan hukum tipikor ini yang harus disadari. Salah prosedur dan kerugian negara adalah tipikor. Ya. Cuman grafisnya nih harusnya jangan terlalu sederhana nih ya, Pak Jimmy. Apa yang dicari auditor, salah prosedur dan adanya kerugian negara. Apa yang dicari APH, salah prosedur dan adanya kerugian negara. Jadi lebih ke salah prosedur dan kerugian negara. Nah itu katanya nih, kata ini sebagai concern awalnya ya, Jadi ya intinya sih harus lebih hati-hati ya. Pemberantasan korupsi masih belum memberantas sepenuhnya fokus pada keserakahan korupsi, tapi beberapa hal hanya sekadar kesalahan, bagai jaring pukat yang berfungsi untuk menangkap ikan yang besar katanya. Tapi yang bukan yang besar saja, tapi tersangkut juga ikan yang kecil dan bahkan yang bukan ikan tersangkut juga, yaitu asosiasinya. Oke ya lebih hati-hati lah ya, makanya memang di pengadaan itu resikonya tinggi ya. Saya bacakan dulu yang ini yang makanya perlu integritas nih ya, karena ada di di poin 15 di buku catatan tentang tipikor nih. Ada di nomor 13, apapun peraturannya, apapun aplikasinya, kalau mau korupsi bisa saja. Berarti yang penting integritas katanya. Kita bacakan ya, sambil nunggu gage kita baca-baca ya. Aduh, udah ngantuk deh, kopi dulu nih. Astagfirullah. Rekomendasi OECD menghadapi tantangan dalam pengadaan jasa pemerintah yang kian dinamis. Kepala KPP Hendra Prihadi, Pak Hendi, sekarang udah diganti ya dengan Ibu Sarah ya. Selamat mengemban amanah kepada Ibu Sarah. Semoga KPP bisa lebih luar biasa. Ya ini tulisan ini berarti masih Pak Hendi ini kepalanya, menekankan bahwa pendekatan konvensional dalam PBJ tidak lagi memadai. Digitalisasi pengadaan menjadi langkah krusial untuk memastikan proses pengadaan lebih cepat, efisien dan terukur. Digitalisasi. Sejalan dengan itu, LKPP terus melakukan inovasi, termasuk pengembangan e-katalog yang kini telah mencapai versi 6 dan resmi digunakan mulai 1 Januari 2025. Sumber dari LKPP tahun 2025.
Selain transformasi digital, Kepala KPP giat dalam giat pelatihan kompetensi PBJ PPKTPC di Bogor saat Rabu. Ini berarti 14 Februari ini. Udah setengah tahun yang lalu ya. Juga menyoroti tentang pentingnya integritas dan kompetensi SDM dalam mendukung efektivitas pengadaan jasa. Mengingat bahwa aktivitas pengadaan berjasa masih menjadi salah satu titik rawan korupsi. Nah, ini masih nomor 1 atau nomor 2 nih. Oleh karena itu, Hendy mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang dapat menghambat upaya menciptakan PBJ yang berkualitas, profesional, dan transparan. Digitalisasi harus selaras dengan kompetensi SDM PBJ yang profesional dan berintegritas sebab, ini sistem yang modern tidak akan berjalan tanpa dukungan SDM yang lebih kompeten untuk menjalankan proses PBJ yang baik. Besarnya risiko korupsi dalam proses pengadaan memerlukan pendekatan holistik dalam memitigasi risiko pencegahan korupsi, termasuk dengan melakukan penanganan konflik kepentingan yang optimal. Guna mewujudkan pendekatan holistik ini, OECD telah merekomendasikan beberapa prinsip yang saling mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah korupsi dan mendorong tata kelola yang baik serta akuntabilitas dalam pengadaan publik. Prinsip-prinsip ini meliputi integritas, transparansi, partisipasi stakeholder, aksesibilitas, pengalihan elektronik, dan pengawasan secara pengendaliannya. Jadi pengalihan elektronik sebenarnya nomor terakhir nih ya. Yang penting adalah integritas, transparansi, partisipasi stakeholder, dan aksesibilitas. Integritas pada pelaku dalam proses pengadaan dapat mengurangi risiko korupsi secara signifikan ya. Selain itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan menumbuhkan kepercayaan kepada lembaga publik, beberapa negara OECD memiliki praktik yang sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam proses pengadaan, termasuk kantor anti korupsi dan sektor swasta. Bagus ini ya, silahkan bisa menghubungi Pak Muji atau Pak Jimmy ini ya, mau bukunya Tipikor ini. Ini dibahas juga beberapa kasus ya, termasuk kronologi Chromebook. Nah, ini ada nih 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud-Ristek pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Mereka adalah mantan stafsus kan stafsus Mendikbud-Ristek era Nadiem, Juristan, ex konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbud Ibrahim Arif, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud-Ristek 2020-2021, Mulya Thahda, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud-Ristek Sri Wahyuningsih dari Kompas 2025. Ya, termasuk juga Nadiem sudah tersangka ya terakhir ini masih dari awal 2025 ini bukunya nih. Silahkanlah. Jadi dibahas 2019 kayak masih ada pembahasan ini termasuk WA grup ini tertangkap di 2025. Oke. Buku mantap. Catatan proses pemberantasan tindak korupsi. Penegakan pemberantasan korupsi Indonesia perlu catat untuk menjadi kajian akademis, untuk menjadi perhatian atau melakukan mitigasi risiko bagi pengelola pengadaan, untuk menjadi perhatian bagi penyedia dalam rangka penegakan hukum yang catatan. Jadi catatan. Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia bagi sebagian kalangan dinilai sangat berlebihan. Namun di sisi lain proses berlebihan ini pun tidak menghentikan masifnya atau marak adanya perbuatan korupsi. Dipertanyakan efektivitasnya, tanda tanya. Ya kayak paradok ini ya. Buku ini tidak menyimpulkan, jadi mencatat aja. Semoga menambah perbenaran referensi bagi kita. Jadi sebagai referensi aja, catatan-catatan tipikal aja. Tidak ada kesimpulan atau analisis, jadi catatan aja. Ya. Silahkan. Oke, bahas apa lagi nih? Lihat apa lagi nih yang bagus nih. Oh, ada juga nih di beberapa negara nih.
Ada kisah sukses Georgia. Pemerintah Georgia pernah berhasil memberantas korupsi yang mengakar di negara tersebut. Hanya dalam waktu singkat, tindak korupsi menjadi kejahatan yang banyak terjadi di Georgia, bahkan sejak pecahan Uni Soviet merdeka di tahun 1991. Jadi 1991 baru merdekanya. Diberitakan oleh Eurasianet 22 Desember 2004, hingga 2003 Georgia gagal mengekang korupsi hingga pembangunan ekonomi lumpuh dan menghambat reformasi. Korupsi bahkan mempengaruhi seluruh kehidupan warga. Coba gimana cara ini, upayanya apa nih? Upayanya apa? Catatannya. Cara Georgia memberantas korupsi: memperbaiki kinerja pemerintah. Pemerintah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap para bos kejahatan terkenal serta pejabat pemerintah dan pengusaha yang diduga melakukan korupsi. Harus ditangkap. Reformasi menyeluruh polisi. Ada yang istilah 1213 ya. Untuk mengembalikan kredibilitas polisi yang sangat korup, Georgia memecat total 6.000 polisi lalu lintas dalam waktu semalam dan membuka rekrutmen untuk mencari petugas baru. Itu di Georgia. Setelah itu membaik ya. Oke. Silakan ini mah baca-baca aja lah sambil nunggu apa jadi teman-teman semuanya. Oke, ada yang mau ngobrol-ngobrol, tanyakan, silakan. Atau saya undang Pak Jimmy nih yang bukunya nih, siapa tahu lagi santai. Undang ada. Oke, terus update berita selain Ibu Sarah Sadika telah menjadi kepala KPP yang ke-7 ya. Saya juga sudah upload itu tadi file mind map Perpres terbaru ya. Silahkan bisa lihat di blog hali.net ya. Di blog hali.net. Oh, ini ada remove background noise, bagus ya. Oke. Di buku mind map Perpres 46 sudah ada di blog hali.net, silahkan bisa di-download dulu ya. Nanti bentar lagi juga saya mau bikin rangkumannya, udah selesai sih, cuma belum dipublish rangkuman buat ujian sesuai dengan Perpres 46 tahun 2025. Terus juga terkait negosiasi, ini banyak teman-teman yang belum bisa negosiasi itu. Memang di Perpres, di aturan tidak ada yang ngatur bagaimana tata cara negosiasi, hanya ketentuannya aja, tapi teknik-teknik negosiasinya nggak ada. Nah, kita bahas aja negosiasi ya, beberapa teknik negosiasi ya. Pertama, dalam negosiasi itu kita harus tahu dulu kira-kira si lawan itu, si negosiator itu bagaimana tipe negosiasinya. Ada tipe negosiasi yang hangat ya, ada yang hangat, yang warm, ada yang tough, yang keras, ada yang logik ya, ada yang dealer lah, yang bisa tawar menawar lah. Ya anggaplah 4 aja dulu lah gitu ya. Jadi ada yang hangat, yang warm, ada yang tough, ada yang logik ya, dan ada yang dealer. Itu kita harus menyesuaikan ya. Kalau yang hangat ya itu bisa agak mudah lah ya, kita bisa berikan rasionalisasi ya, agar bisa bernego dengan sukses.
Terus kalau yang tough, yang keras, ya itu harus bisa rasional, bisa dilawan dengan logik tuh. Bisa harus tegas, harus asertif ya, mungkin juga dengan jeda dulu gitu kan kalau keras. Terus kalau logis ya kita juga harus bisa menjelaskan, tidak bisa bertele-tele, tidak bisa kemana-mana, logis ya. Jadi harus tahu negosiator lawan kita itu gimana tipe-tipenya, itu satu ya. Dan itu ada cara-cara untuk bernegosiasi dengan mereka ya. Yang kedua, kita harus punya tujuan dulu, punya target ya. Jadi ada target maksimal ya, kalau dalam selama baik ya, baik, intent, dan minimum gitu kan ya. Jadi yang ibaratnya yang simpelnya yang maksimal, yang ya target standar, sama yang minimal. Satu lagi ada BATNA. BATNA tuh best alternative to negotiate agreement. Jadi pertama ya kayak nego di pasar kan, kita harus punya target tinggi dulu. Nah, jadi yang maksimalnya apa nih gitu kan. Misalkan turun sampai 20% gitu kan, minta turun 20%, atau kita layanan tertentu gitu ya. Itu yang maksimal. Terus yang minimal yang sedangnya yang kira-kira ya wajar kita negosiasikan. Terus minimalnya ya kalau nggak dapat minimalnya turun sekian gitu ya. Terus yang keempatnya ya harus ada BATNA, best alternative to negotiate agreement. Jadi kalau nggak dapat 1, 2, 3 yang minimal nggak punya, ya terpaksa kita harus ada alternatif lain. Ya alternatif lain mungkin bisa pakai sikukut lagi gitu ya. Nah sikukut juga bisa kita pertahankan kalau memang tidak ada penyedia yang bisa kita negosiasi dengan yang maksimal, sedang atau minimal, ya sudah gitu kan, kita pakai BATNA-nya, bisa pakai sikukut itu ya. Itu yang kedua, jadi harus punya target ya, targetnya apa, tujuannya. Terus yang ketiga, item yang akan kita negosiasikan apa gitu ya. Item yang akan kita negosiasikan apa? Apakah spesifikasi juga kan ada mutunya, waktunya, lokasinya, atau layanan ya. Nah, atau ya harga ya. Nah kalau mau negosiasi harga ya berarti bagusnya kita punya struktur harga. Nah yang paling sederhana dengan open book costing lah ya, kita minta rincian harganya seperti itu. Itu yang ketiga ya. Jadi tahu yang akan kita nego. Yang terakhir satu lagi ya, kita bisa gunakan tools ya, beberapa tools sih, bisa pakai supply positioning model ya, SPM Kraljic ya. Itu kalau di rutin kan low risk low expenditure ya, kalau harga standar ya, kalau kebutuhannya low risk low expenditure ya harga ya mungkin standar, harga mungkin ya bisa tetap ya, tapi ya tolong bisa dinegosiasikan terkait administratifnya, terkait kecepatannya ya kan. Kalau di rutin kan gimana caranya kita tidak repot ya dengan pengadaan yang rutin tadi, yang low risk dan low expenditure. Terus kalau yang leverage, nah kalau leverage baru tuh, kalau leverage ya kita harus bisa turunkan cost, turunkan harga tuh. Leverage itu kan yang resiko rendah tapi pembelian kita banyak tuh. Nah, banyak pembelian kita leverage tuh. Kalau banyak belinya ya bagusnya ya kita bisa turun harganya. Nah jadi kalau makanya suka ada yang nanya emang kalau negosiasi harus selalu turun ya. Yang secara teori yang harusnya turun itu tadi yang di leverage, yang banyak kita belinya, yaitu secara teorinya kita bisa menurunkan harga tuh di leverage ya. Tapi kalau rutin ya kemungkinan kita agak sulit menurunkan harga.
kita bisa fokus di tadi, di transaksi, di administrasi, di kecepatan ya, kecepatan pengiriman, atau di manajemen pengiriman. Misalkan kita nggak punya gudang ya, beli agak banyak tapi dikirimnya bertahap gitu kan, jadi menggunakan gudang mereka ya. Atau pembayarannya bisa datang dulu, call off lah, dikirim dulu baru berarti bayar gitu kan, pas termin ataupun awal bulan gitu. Itu yang rutin ya, harga mungkin ya agak susah di negosiasi, bukan agak susah ya, karena standar ya, rutin itu kan harganya standar. Tapi kalau leverage ya tuh sebaiknya ya, atau bahkan seharusnya bisa turun, karena kita beli banyak. Leverage itu kan yang di kanan tuh, lihat di metric logic tuh, di supply positioning model ya. Kalau bottleneck kan high risk low expenditure ya, tuh kita menegosiasikannya ya sebaiknya negosiasi resikonya biar bisa turun. Ada layanan apa, ada pendekatan apa agar resikonya bisa turun untuk yang bottleneck ya, yang high risk low expenditure ya, seperti konsultan itu ya, kita bisa jadi good buyer itu, karena resiko tinggi kan, konsultan resiko tinggi kan. Nah, gimana caranya biar bisa turun resikonya itu ya. Apalagi kalau strategik, kalau high expenditure, high risk, nah itu harus tim juga tuh negosiatornya tuh, harusnya bisa melihat berbagai aspek ya, karena resiko tinggi tapi kontraknya juga tinggi ya, gimana caranya bisa win and win. Kalau di strategik itu win and win ya, jangan win and lose ya, jangan menekan lah gitu kan, seperti itu. Nah itu teman-teman semuanya kira-kira terkait negosiasi ya, karena kita kan di purchasing tuh harus melakukan negosiasi, tapi kadang keterampilan menegonya belum maksimal ya. Itu yang bisa sedikit tipsnya. Jadi tadi pertama, kita harus tahu gaya negosiasi kita dan lawan itu bagaimana. Nah itu harus sesuaikan. Itu kan negosiasi itu kan persuasi kan, nanti bisa dengan taktiknya kan, strateginya bisa dengan emosi, bisa dengan kekuasaan, bisa dengan perasaan, bisa dengan logik ya. Nah tergantung nanti gimana si negosiatornya. Satu itu kita tahu tipe negosiatornya. Yang kedua kita harus punya tujuan kita yang paling tinggi apa gitu kan, nawar paling tinggi harganya berapa, harga ya, ataupun layanan apa yang sedang, yang kita ya wajar dapat apa, terus yang paling minimal apa, sama best alternatif tuh negotiate di agreement. Kalau nggak dapat yang minimal pun ya harus kita punya cadangan. Ini juga bisa dijadikan strategi untuk si kukut itu yang gitu aja ya, walaupun diperingatkan sama KPK ya, hati-hati dengan yang penyedia itu saja ya. Tapi kalau kita punya si kukut terus kita coba negosiasi dengan penyedia lain, ternyata penyedia lain tidak dapat yang minimal pun tidak dapat ya, kita pakai batnanya ke si kukut itu. Salah satu strateginya gitu, kita pakai batna ke si kukut gitu, ke yang sering kita pakai gitu. Tapi ya minimal dengan kita menjalankan tadi tujuan negosiasinya ada yang maksimum, terus sedang dan minimal, dan ada batna minimal, kita punya alasan kenapa ini kembali lagi ke si kukut. Ada alasan ya, kita sudah nyoba tuh dengan yang yang kita inginkan apa, yang kita intent apa, dan yang paling minimal itu apa gitu kan ya. Itu tidak tiga-tiganya nggak bisa ya, kita batna pilihan terakhir ya ke si kukut lagi begitu. Nah itu kita ya jadi punya alasan kenapa kita pakai penyedia itu lagi ya. Tapi ya tentunya tidak ada fraud ya. Terus itu tadi untuk tujuan ya. Yang ketiga baru harus tahu apa yang akan dinegosiasi, apakah di bagian spesifikasinya, spesifikasi kan ada mutunya, ada spesifikasi bukan hanya mutunya aja ya, ada volumenya, ada lokasinya, ada waktunya,
ada apa pelayanan. Nah, pelayanan lainnya juga pelayanan juga. Baru harga ya, harga. Dan terakhir bisa gunakan supply positioning model ya. Oke, guys, cukup ya. Saya cari makan dulu sambil nunggu Gaki. Ada yang tanyakan kan? Teman. Isunya JPBJ pegawai LKPP. Maksudnya mau ditarik LKPP. Ya si panjang ceritanya Pak Om Jumai. JPBJ menjadi karyawan LKPP ya, panjang ceritanya tuh. Dari sisi administrasi kepegawaian, dari sisi keuangannya si panjang kayaknya ya. Si panjang ya, kalau emang ya apa harus ada isu-isu yang bisa dikonsolidasikan lah gitu ya, sehingga memang JPBJ diperlukan secara nasional gitu, secara keseluruhan ya. Gitu Pak Jaman, masih jauh nampaknya ya, isunya masih jauh nampaknya, belum ada ini ya bagusnya begitu ya. Sebetulnya sih tergantung kebutuhan sih ya, maksudnya kalau memang JPBJ harus di nasional ya, berarti nanti itu pengadaan nasional juga harus sudah kuat gitu, harus sudah banyak yang dikonsolidasikan secara nasional, sehingga ya yang di daerah itu ya itu maksudnya dari bawahnya dulu harusnya tuh. Sekarang kan banyak tersebar kan, nah gimana caranya yang tersebar itu ya berarti naik kelas terus itu kan, naik kelas, sehingga dalam artian ya sebetulnya kan pengadaan pemerintah itu kan sederhana kan, rutin, bukan sederhana, hanya berulang kan, rutin sama project ya. Harusnya yang rutin itu bisa dikonsolidasikan, bisa dilihat helikopter view. Jadi ibaratnya gimana mau menyatu lah, kalau sekarang ya seperti jalan masing-masing gitu kan, bukan jalan masing-masing ya, belum menyatu lah gitu ya. Di UKPBJ JF-nya juga belum bisa ya, belum maksimal menyatukan, melihat helikopter view untuk satu pemdanya gitu kan. Terus satu pemda mungkin di provinsinya itu ya masih sangat jarang untuk bisa melihat helikopter view, kebutuhan helikopter view untuk seluruh provinsi. Nah baru nanti secara nasional gimana, nah baru itulah kalau mau bicara masalah nasionalisasi JPBJ ya tadi harus mulai dari bawah gitu ya. Oke. Ya lagi. Oke. Kalau nggak ada, ada Neng. Tips lulus lepas 1. Saya CPNS baru, takut sekali. Kalau takut ya harus berani lah, harus berani karena takut itu ikutan live. Karena takut itu ya di bawah berani. Gini ya dibawa ke ini aja lah, ke Supi aja lah, Sunda Pisan. Topil sup paling Sunda Pisan. Jadi ya kita tuh hidup itu harusnya golden mean, ada di tengah-tengah lah ya. Jadi ya takut itu kan di bawahnya berani. Ya ini di atasnya kan ada nekat lah ya. Ya kita jangan nekat, jangan takut ya, mestinya tengah-tengah berani. Kita harus penuh cinta tanpa pamrih ya. Nah kalau di bawahnya kan pamrih ya, di atasnya pamrih kan, jadi dengan kepentingan lah gitu kan. Ulangi. Kita harus hidup dengan penuh cinta tanpa pamrih, di bawahnya pamrih.
di atasnya fanatik ya, jangan terlalu cinta juga. Jadi ya kalau takut harus berani. Dalam artian berani ya belajar aja lah. Belajar itu kan ada apa? Tinggal di YouTube saya udah ada, di YouTube belajar pengadaan udah lengkap itu. Tinggal lihat apa playlist level 1 ya, silakan tuh. Siapa nih Neng ya. Mbak Neng perempuan. Jadi di YouTube level 1 tuh udah ada banyak gitu, 50-an video short itu untuk bisa belajar. Ya tipsnya ketika ujian ya apa, kerjakan aja dulu yang mudah ya, Oh ya, saya ini mau apa, bagusnya punya rangkuman. Saya udah bikin sih rangkuman, baru aja selesai, cuman belum publish ya, apa, kapan ujiannya. Kalau buru-buru WA aja ke saya, nanti saya kasih linknya ke rangkuman. Tuh bagusnya punya rangkuman, ada rangkuman saya udah bikin tuh ya. Kalau kemarin kan perpres lama sudah sesuaikan dengan perpres baru 46 ya, pakai rangkuman jadi gampang ya. Cuma 3 lembar, sekarang saya 2 lembar, sekarang jadi 3 lembar karena ada tambahan perpres baru. Itu sih yang usah takut, nggak usah jadi tekanan ya, tenang aja jalani aja gitu ya, insyaallah. Oke. P3K naik JF muda bisa nggak sih? Kan P3K kan udah apa, ada ahli apa gitu kan, posisinya kan sebagai pengolah pengadaan apa gitu ya. Coba diperiksa lagi nih P3K, karena kan sebagai ini juga kan bisa apa P3K tuh, ASN juga kan, P3K juga kan sebetulnya ya. Coba ditelusuri itu aturan-aturannya ya. Sebenarnya kan posisinya kan pengelola pengadaan juga kan, seperti itu. Udah ikutan tes tunda dulu kan ada kelasnya ya. Kameranya makin bagus ya Pak. Makin bagus ya, sama aja lah, nggak gonta-ganti handphone ya. Ditunggu rangkumannya ya. Ya nanti saya up di blog ya, di haldi.net ya, blog haldi.net. Tadi baru upload mind map tuh, silakan pakai juga mind mapnya tuh, ada pakai mind mapal ya, cuman hanya bisa di Windows saja mind mapalnya. Di tablet nggak bisa, ada mind mapal ya, silakan. Mind mapalnya bisa di download versi sebelumnya itu ya, yang light. Nah itu mind mapnya udah di up itu di haldi.net ya, silakan. Om, boleh tidak BUMD menggunakan personel Japung dan menggunakan SPC untuk tender BUMD ya? BUMD itu kan itu ya, BLU ya, itu silakan. Dalam artian boleh tidaknya kan BLU itu kan sebetulnya gini, bukan masalah boleh tidaknya, kursornya itu kan BLU itu kan punya ini sendiri, punya apa, proses bisnis sendiri yang berbeda dengan pemerintah lah ya. Punya apa namanya, punya ya kecepatan, punya nilai threshold sendiri. Nah itu kan sudah dikecualikan apa, BLUD. Tapi ini kalau BLU ya, kontaknya kalau BLU itu dikecualikan, bisa bikin aturan redaksi sendiri ya, agar bisa cepat ya. Takutnya ya kalau ikut ke pemerintah malah jadi lambat kan. Tapi kalau saya nggak tahu nih BUMD ini BLU atau sebagai penyedia ya. Tapi kalau itu maksudnya BLU ya, badan apa, layanan umum di Pemda gitu ya. Tuh ya sistemnya seperti itu ya. Oke, ini Rose apa nih? Terima kasih rasanya. Ya pertama ya kalau udah memenuhi bisa UKOM, bisa naik ke ya kan jenjangnya gitu. Pertama muda ya, madya ya. Oke, silakan bisa terus apa, kalau emang sudah pertama pasti bisa naik terus kan, harusnya kan bisa naik terus ya. Oke, apa lagi?
Keep going. Pak, aku CPNS PBJ di Kabupaten PBJ Farmasi yang baru di sini. Gimana cara mulai PBJ? Gimana cara memulai PBJ itu? Ya kalau baru ya bantu-bantu seniornya aja. Dalam artian kan pengadaan itu kan mulai dari perencanaan, pemilihan sampai berkontrak ya. Ya perencanaan kan ya mulai dari identifikasi kebutuhan ya. Membuat spek, harga perkiraan ya, draft kontrak. Nah itu bantu teman-teman seniornya lah ya sudah lah. Terus kalau sudah dapat akun SPSE atau katalog kan bisa di purchasing, pengadaan langsung ya, atau bantu-bantu kontrak ya, kontrak gitu ya. Perencanaan hanya benar-benar tertentu ya, tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Justru sekarang kan banyaknya kita seperti sekarang ya, sekarang harusnya nih perencanaan harusnya nih ya, tapi malah kadang sibuk sama pelaksanaan pekerjaan ya. Sibuk sama pelaksanaan pekerjaan ya. Harusnya ya sekarang perencanaan udah maksimal deh, tapi sekarang malah boleh tidak mundur dari JPBJ ya, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja mundur dari apapun ya kan. Hidup itu pilihan, mau maju mau mundur mau kiri mau kanan itu mah pilihan, bebas lah itu. Bebas, tapi ya semua ada konsekuensi pastilah gitu kan ya, konsekuensi. Dia harus tahu kapan kita maju kapan kita mundur lah gitu kan, pasti semua ada konsekuensinya. Tapi ya bagusnya ya semua keputusan harus dengan tenang ya. Tantangan di PPJ itu apa? Tantangannya pertama harus terus belajar. Itu banyak kalau mau mantap makan tempat terus belajar. Jadi ya kalau mau di pengadaan ya harus ada keinginan terus belajar. Karena ya simpelnya, contoh yang simpelnya ya jenis barang jasa yang kita adakan kan pasti berubah. Bukan ya pasti dari laptop ke AC, ke mobil, ke bangunan, ke apa. Jadi ya kita harus terus mempelajari gitu kan. Jadi ilmu pengadaan harus terus diupdate, nanti terus ilmu barang jasanya juga harus kita terus update, karena kita ketika mengadakan sesuatu ya harus tahu sesuatunya itu apa sih yang menjadi signifikansi dari sesuatunya itu. Mau mengadakan laptop, apa sih spesifikasi laptop itu apa yang paling utama, terus mau mengadakan mobil ambulan tuh gimana sih gitu. Nah itu harus terus belajar, termasuk di dalam pengadaan ya, metode-metode pengadaannya kan ya, pelem itu kan ya, yang terbaru ya secepatnya lah insyaallah, cepatnya. Terus ini kok kita terus digodok lah. Barusan juga bahas model dokumen KPBU gitu ya. Barusan juga ada acara 4 hari ini sampai hari Kamis ya. Gitu. Ya diskresi nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ya makanya tuh tantangannya ya harus terus belajar ya. Terus ya harus ikhlas, karena ya pengadaan itu seperti guru ya, dekat sama guru ya, jadi kadang kurang dihargai mungkin ya. Kurang dihargai ya gitulah, mirip guru lah gitu ya. Tapi ya mulia gitu kan, insya Allah banyak jasanya, banyak rezekinya kembalinya gitu. Kalau guru kan udah banyak ya, nah di PBJ masih sedikit, dan ya nampaknya di mana-mana di PBJ itu sedikit. Jadi ya alhamdulillah banyak juga kerjaannya insya Allah, ya. Oke. Nah seperti gini kan PBJ 46 banyak perubahannya. Ya dipelajari atuh. Sedikit sih intinya mah masalah TKDN, PDN TKDN kan, percepatan proses ya. PDN TKDN kan masuk APBDes, masuk PEMDes, isu lainnya itu kan untuk perhitungan PDN TKDN-nya. Terus untuk percepatan proses sampai 400 pengadaan langsung kan. Terus apa lagi ya,
yang beberapa signifikan. Swakalola juga nanti bisa masuk katalog. Konsultan juga sekarang bisa e-purchasing ya, gitu. Nggak dihargai, bukan nggak dihargai ya banyak yang komplain honornya misalkan lebih kecil dari ini atau gimana lah gitu ya, mungkin ya dari penghargaan masalah honor ya, atau penghargaan secara ya, kadang penghargaan itu bukan hanya sekedar uang ya dari perhatian gitu kan ya. Kalau dulu saya juga merasakan jarang-jarang ada yang berkunjung ke UKPBJ, ke WLP lah gitu ya sebagai bentuk perhatian lah gitu kan, seperti itu. Ya enggak, atau masih kakinya di penjara ya, sebelah kakinya udah di penjara ya, enggak lah, insyaallah ya sebelah kakinya di penjara. Kalau kita tadi ya, kalau ibaratkan dua kaki itu, kalau saya sih menganggap kaki pertama itu adalah integritas, kaki kedua adalah ilmu. Nah kalau integritasnya kurang ya bisa kaki integritasnya itu bisa bahaya, ilmunya kurang ya bahaya juga itu ya, dua-duanya gitu. Kalau nggak pintar-pintar amat apa bisa survive di PBJ ya? Kalau menurut saya sih pintar bodoh tuh relatif ya. Kalau mau pintar atau disebut apapun tuh relatif ya. Jadi bukan masalah IQ atau gimana. Karena kan sudah terbukti kok yang IQ rendah pun kalau dengan metode belajar yang baik bisa naik IQ-nya gitu ya. Jadi ya menurut saya sih ya ada kemauan belajar, terus udah belajar juga cara belajar yang baik bagaimana gitu kan, sehingga ya IQ-nya nambah, pengetahuannya nambah ya. Gimana caranya belajar itu tidak jadi beban ya, belajar itu bukan disengajakan atau gimana ya banyak cara zaman sekarang mah kan, banyak cara itu untuk belajar. Kalau saya sendiri agar belajar itu tidak jadi beban, kadang pas yang ingin saya pelajari itu sudah saya download tuh dalam SD card kecil ya, dia ada speaker kan. Nah itu saya udah yang mau belajar apa nih, misalkan saya pengen belajar filsafat, saya download tuh semua materi Dr. Pais Fahrudin tuh yang ngaji filsafat tuh, ada 400-an file. Terus ya dari yang lainnya lah filsafat. Nah itu setelah itu ya sambil nyetir itu dengerin lagi rekamannya gitu kan sambil nyetir gitu. Jadi ya setiap hari itu saya 2 sesi bolak-balik Jakarta Bogor itu bisa dapet ya 1 atau 2 kuliahnya Pak Is Fahrudin itu. Jadi di download ya, atau sambil denger malam-malam sebelum tidur, denger murotal dan artinya ya sedikit banyak ya, memang pengantar tidur ya. Jadi baca ayat suci jadi pengantar tidur ya. Tapi minimal ada kan ayat-ayat yang bisa dimengerti gitu. Itu ya bukan masalah nggak pintar-pintar amat atau gimana, bisa gitu ya, bisa lah kita keep going belajar, bisa belajar ya. Cocok nggak kalau belajar jenis instansi partikal kayak misalnya ya ini kan isunya. Nah kalau menurut saya sih ini isunya kan bukan masalah instansi partikal atau kementerian begitu ya, dengan isunya intervensi ya. Nah, isunya intervensi, jadi memang ya intervensi itu banyak terjadi di mana-mana ya, karena oknum lah yang mengintervensi ya. Tinggal kembali ya, kalau saya pribadi sih menghadapi intervensi itu ya sebetulnya kan yang mengintervensi itu kadang hanya nakut-nakutin ya. Ya kita harus berani, seperti tadi yang menanyakan ya, kalau ditakut-takutin harus berani, karena ya berani itu ya hal yang biasa. Jadi berani, jujur, cinta tanpa pamrih itu hal yang biasa. Percaya diri itu hal yang biasa ya. Sekarang kan ya kalau rendahnya kan percaya diri, rendahnya minder kan, lebihnya sombong ya. Kita jangan kurang ya, jangan turun derajat, atau jangan melebihi batas itu kan ya. Golden mean itu kan, golden mean kalau kata siapa tuh,
Plato atau Socrates itu golden mean. Jadi ya yang tengah-tengah, berani, jangan takut, jangan nekat, cinta ya tanpa pamrih, jangan jangan penuh kepentingan. Sekarang kan kepentingan kan pamrih kan, harusnya cinta tanpa pamrih. Ya jangan juga ya fanatik tadi gitu kan, ya jangan sampai berlebihan, fanatik setan yang selalu menghembus-hembuskan agar melebihi batas. Terus percaya diri, jangan minder tuh kan jelek tuh. Jangan juga sombong, ya, setan yang selalu menghembus-hembuskan napas. Nah, intervensi kan suka nakut-nakutin, kamu nanti dipindah, kamu gimana segala macam. Ya jangan takut lah, jangan takut. Nah ya kalau cerita Supi itu sudah pisan itu kan ada yang seorang ayah, selalu saya cerita tuh, seorang ayah yang nakutin anak-anaknya lah, yang namanya ceritanya agak disadur ya, yang nakutin anak-anaknya malam-malam pakai topeng yang mengerikan gitu. Tapi anaknya nggak takut, itu kan malah ketawa-ketawa. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak takut anakku, kata ayahnya, kalau topengnya udah menyeramkan. Ya gimana saya takut ya, karena saya tahu di balik topeng itu ada yang akan memberikan hadiah kepada saya, katanya gitu. Anaknya lagi ulang tahun gitu kan. Jadi ya nggak takut. Nah kita juga sama, kita tuh di kehidupan ditakut-takutin gitu kan, ditakut-takutin mau dipindah, ditakut-takutin ini itu. Ya kalau kita yakin benar ya nggak usah takut, karena di balik itu ada hadiah. Di balik itu ada hadiah gitu kan, insya Allah. Gitu. Siapa yang ngasih hadiah? Ya tercatat tadi kan ayahnya, kalau dicerita ini ya yang maha mengatur gitu ya. Ya saya bilang begini ya, alhamdulillah sudah saya jalani. Ya kesannya sih seperti gimana gitu ya, tapi ya sebetulnya itu ada hadiah di balik itu, ada hadiah di balik keberanian ya, ada hadiah di balik kebenaran, ada hadiah di balik kita berintegritas itu. Begitu The Maliwan, kalau nama-nama di TikTok tuh emang udah ya tuh The Maliwan. Jadi ya bukan masalah instansi vertikal atau gimana ya, ataupun ke LKPP itu gabung itu, tapi ya intervensinya tuh ya kita lawan intervensinya ya. Jangan takut. Aku CPNS bisa bingung kerja kantor, suruh cari sendiri. Ya tuh, ayo kita bikin konten ke sama saya barengan tuh. Kita bikin Zoom meeting ya. Saya mau belajar, kebantuan saya atau saya banyak kerjaan. Banyak kerjaan emang gimana? Banyak kerjaan mah ya. Ya banyak-banyak istighfar aja lah, atau berzikir apalah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing kalau emang bingung mah ya gitu. So cari sendiri. Ya inilah bergaul lah gitu ya, bergaul biasa kan. Kalau di ini ada tempat ngopi di mana, coba kan itu dari situ kan ngobrol-ngobrol ya ya sama yang lebih senior gimana tuh ya, inilah gimana ya sosialisasi lah gitu ya gitu ya. Ini kayak namanya kan keep going lah atau mana ya itu ngobrol lah. Saya nggak tahu nih masih ini kayak gue gen Z atau gen apa ini, mungkin emang gejala gen sekarang itu apa nggak, ini harusnya ya bisa pendekatan ya kayak saya lah. Saya kan senior, senang nipu orang senang istri orang senior ya. Maksudnya saya kalau saya sendiri senang apabila ada yang masih muda itu nyapa, ngobrol ya dengan senang hati lah gitu kan. Ya memang sih beda-beda, tapi ya secara umum kalau yang senior itu pasti senang ajak ngobrol gimana gitu ya. Oke. Banyak hal lah ya, ini harus banyak istighfar kalau agamanya Islam ya. Banyak istighfar. Kadang kita itu kan selalu sibuk mencari jalan keluar ya. Padahal sebetulnya yang harus kita cari itu adalah jalan ke dalam gitu ya, introspeksi diri gitu kan ya. Kuncinya hilang di dalam rumah ya kan, malah nyari keluar rumah. Kenapa? Karena di dalam rumah gelap katanya, di luar terang. Nah, jadi cari jalan di luar terang. Nah, jadi cari jalan keluar, cari kunci di luar. Padahal
kuncinya jatuhnya di rumah. Nah, cuma rumahnya gelap gitu. Takut aja nanti. Tadi ada yang bilang takut apa? Ada yang bilang takut, ada yang gelap, ada yang bilang susah. Nyarilah di keluar, karena di luar terang gitu. Cari jalan keluar. Jangan bakal ketemu kuncinya, karena kuncinya ada di dalam, jatuhnya di dalam. Gitu ya. Aduh, Masya Allah. Saya harus belajar. Itulah, lihat YouTube saya aja, belajar pengadaan ke YouTube ya. Ketika belajar pengadaan, ada kanal saya belajar pengadaan, itu lihat playlist level 1 tuh, belajar itu ya, pelajari itu ya. Level 1. Di Telegram juga ada belajar pengadaan, join ya. Oke. Ya, semangat kemudian silahkan ya. Kapan turunan? Iya masih ongoing ini. Sudah mulai kan? Sudah mulai turunan Perwas 46 ya. Sabar atulah ya. Sabar. Ya. Maksud ya apa, ada yang bilang kalau cepet ini juga belum tamat udah keluar lagi aturan baru. Ini belum selesai udah minta-minta ya, bertahap lah ya ini juga ya, katalog juga bertahap lah. Yang sudah ada produknya kan apa e-purchasing juga, kalau memang sudah ada produknya dalam katalog elektronik ya silahkan gunakan katalog elektronik dan gunakan e-purchasing. Tapi kalau belum ada produknya ya nggak usah pakai purchasing, pakai gunakan metode pemilihan gitu ya. Jadi jangan nanya lagi kurasi gitu ya, kurasi bertahap gitu, kurasi bawa senter wak dan tembakau. Nah ini masalahnya, karena sekarang ini kan kalau anak kecil kan takut gelap ya, takut gelap bisa pakai senter. Justru sekarang yang udah gede-gede itu takut terang gitu, wak dan tembakau. Jadi bukan masalah center ya, karena ya sekarang ini banyaknya bukan takut gelap, tapi takut terang, ya. Takut terang ya. Tuh, makanya seberani aja, seberani ya. Tuh dengan ilmu dan integritas. Itu ya. Ya nggak juga ini nggak ada kaitannya dengan presiden lah ya, emang apa dari draftnya sudah lama dari dulu ya. Malian, bagaimana PL itu ini ya, hati-hati menggunakan istilah PL ya. Ini maksudnya kan pengadaan langsung. Ya bagusnya istilahnya jangan PL lah. PL itu nanti bisa pengadaan langsung atau bisa penunjukan langsung ya. Ini apa nomenklaturnya ya, D Malion. Jadi istilah PL itu harus jelas apakah pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Tapi di sini maksudnya pengadaan langsung ya, 400 juta untuk pekerjaan konstruksi. Tanggapan saya ya sebetulnya ini nih ada apa, sebetulnya ini pasti ada berpikir tender itu di atas 400 ya. Tender itu sebenarnya 0 dari sampai tidak terhingga. Jadi berapapun nilainya sebenarnya bisa tender. Jadi sebetulnya 300 juta, 400 juta kalau mau tender aja. Kalau memang perlu kompetisi ya dikompetisikan. Jadi ya nggak masalah 400, ya ini kan 400 itu kan hasil kajian ataupun hasil analisis, ada data bahwasannya nilai 400 itu banyak ya, apa sih mungkin apa ada Pareto atau gimana lah, intinya ya lebih efisien terutama lah 400 itu ya pakai cara cepat. Tapi kalau kita nggak butuh cepat, kita butuh kompetisi ya tender, nggak masalah. Jadi tender itu 0 sampai tidak terhingga gitu. Udah Malian silakan dicalan ya. Tapi menurut saya muncul pertanyaan ini ya karena tadi pemahaman yang belum pas lah gitu ya, belum pas. Jadi ya pengadaan langsung 400 ya kalau kita memang butuh skema non kompetisi gitu ya. Silahkan pengadaan langsung. Kalau mau dikompetisikan ya silahkan. Berapapun nilainya kan bisa ditenderkan. 7 bola naga Dragon Ball. Nah. Apakah betul seorang asal tidak boleh memberi perusahaan? Boleh. Tapi ya tolong cek lagi, ini saya mendengar dari Korpri itu, dari kalau nggak salah, saya takutnya salah dengar lagi. Kalau nggak salah pas sekarang kan Korpri itu gencar tuh apa bikin webinar tuh setiap minggu ya. Seingat saya ada yang narasumber dari Korpri itu pernah mengatakan ya boleh punya perusahaan, cuman ya jangan sampai konflik of interest ini.
coy ya, dalam coy pengadaan ya berarti masuk ke pengadaan yang kita pegang lah gitu kan, yang ada nanti ya Kopra Inventaris tadi ya, bisa kita jadi pejabatnya ataupun jadi ASN di situ. Atau ya waktunya ya jangan menggunakan fasilitas negara ya. Kayak saya ini kan pakai pulsa sendiri. Ya memang sih masih tempat kerja milik negara, tapi ini sambil nunggu gage kan ya sebetulnya ya. Nunggu jam 9 ya. Bang enong di kantor ya doktor saya kadang-kadang monok di kantor. Kalau nggak doktor ya rektor lah, ngerek di kantor. Dari dulu emang seneng gitu, udah dapat S3 tuh doktor, monok di kantor. Tuh punya universitas tuh, ngerek di kantor rektor. Mi siapa nih Mi? Kok tahu saya kadang-kadang suka gitu. Saya dulu pegawai D12 Cocomin Saha itu Cocomin terus itu ya. 12 tuh kebijakan itu ya. Ya KPBU tuh, 12 itu KPBU ya. KPBU tuh. Itu juga lagi bahas MDP KPBU. Rencana kami pendampingan esok penyedia minta pembayaran. Bayar atau kalau memang kerja sudah selesai ya. Boleh punya warung sembako, boleh warung Madura tuh kan lagi viral tuh. Belum dilaksanakan pekerjaannya, memungkinkan. Ada beberapa pekerjaan yang memang alamiahnya ya dibayar dulu ya, seperti saya sekolah gitu ya, sekolah itu kan bayar dulu itu sekolah dulu ya. Ini kalau saya nggak tahu nih pendampingan ISO apakah secara umum bayar dulu atau nggak, ya tanya aja ke yang ngerti ya ISO gitu ya. Assalamualaikum Kang Ang, saha ya cahaya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang. Ya di TikTok itu banyak nama-nama samaran, jadi kadang-kadang suka takut tapi harus berani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cahaya atau Teh Cahaya. Oke, cukup ya. Ada lagi hal-hal yang disusukan. Ini intinya ada apa? Buku bagus ini dari Pak Muji, Pak Setio Aji, Pak Tommy dan Pak Jimmy ini ya, tipikor. Catatan. Walaupun nggak ada kesimpulan tapi lumayan nama-nama ilmu ya, catatan. Makasih nih Pak Muji, Pak Setio, Pak Tommy, Pak Jimmy atas tambahan ilmunya nih, alhamdulillah. Adakah materi untuk belajar? Ada dong. Ada. Ya, WA aja ke saya lah, WA lah ya. Nanti saya kirimin materinya ya. Atau mau apa? Kita bikin Zoom meeting. Ayo, siapa tuh yang ada kerjaan itu? Ayo kita bikin Zoom meeting ya. Cariin saya akun Zoom ya. Ayo kita bikin Zoom meeting, materi Minko, materi dasar, silahkan ya. PBJ Desa bisa dijelaskan sedikit. PBJ Desa baca aja tuh 7 bulan naga Dragon Ball ya. PBJ Desa mah ada tuh di postingan saya di YouTube tuh ya. Ada tuh tentang pengadaan desa ya. Coba tolong dibuka ya. Nih para pecinta pengadaan juga ini gimana sih ya? Emang niche market pengadaan tuh tipis ya, sempit gitu ya. Jadi baru bikin konten like itu cuma 1 kadang itu, dan itu pun 1 pun saya gitu, atau dua sama anak saya yang like gitu. Sedih ya nonton pengadaan, kelamaan ditinggalin. PBJ Desa ya intinya mah itu swakelola kan ya, oleh sendiri kan, oleh masyarakat desa gitu kan. Kalau oleh penyedia ya penyedia di desa itu gitu kan. Kalau nggak ada desa itu ya di tetangganya atau kabupatennya gitu ya. Jadi ya pendekatannya yang dekat-dekat aja gitu ya. Oh, nomor WA mana? Aduh, di YouTube ada, di blogheri.net ada. Nomor saya tersebar ya. Melihat nomor saya tersebar jejak digital saya ya. Silahkan.
Gitu ya, bola naga. Jadi ya nanti sebentar lagi juga nih, kemarin sudah uji publik ya, udah minta masukan ke publik kan ya untuk PLN PBJ desa. Bentar aja gua keluar ya, bentar lagi. Gitu, ya. Nah, banyak ini ya. Nomor saya lihat di blog healthy.net, atau di YouTube juga about itu ada nomor ya. Nomor WA, NIP ada ya, nomor NPWP ada ya, siapa tahu kan mau ngundang jadi narsum, nah itu kan. Nomor rekening juga ada, silahkan kan, saya penghonoran langsung gitu ya, silahkan. Udah lengkap itu ya. The Malion ada tadi di blog ada tadi. Oke, hayang keneh nanti cukup. Aduh, banyak PR tapi udah capek nih. PR PBJ pertama udah mau botak. Aduh, botak. Ini sekarang kan ada di mall-mall tuh, ada ini penumbuh rambut ada tuh ya. Teman saya juga ada tuh pakai itu. Asalnya udah botak itu tumbuh lagi ya. Ya kalau enggak udah nih, kalau masih ada rambutnya pakai hair tonic lah ya, hair tonic bagus, hair tonic banyak hair tonic sekarang ya. Sekarang mah teknologi udah ini ya, jadi saya takut ya, belajar jangan sampai botak lah pakai hair tonic gitu ya. Saya nggak tahu ya, silahkan aktif aja yang pertama ayo aktif ya. Kalau kurang pekerjaan ayo kita bikin ini Zoom meeting, kita sharing boleh sok ya. WA ke saya ya, nanti ya, siapa yang kurang kerjaan, kita bantu saya bikin Zoom meeting, kita belajar tuh tiap minggu. Saya rencananya mau mulai lagi nih, dulu kan ada Sabtu pengadaan ya. Nah, saya mau bikin lagi nanti Jumat malam pengadaan ya. Tuh, ya. Mau inilah menyusuri ya kayak gini, cuman ya enaknya pakai Zoom meeting. Kalau Zoom meeting, saya nggak tahu di sini tuh bisa pakai slide nggak ya? Pakai slide, kalau di Zoom meeting bisa pakai slide. Kalau di TikTok tuh bisa slide nggak sih? Saya belum jarang pelajari nih. Ini tuh fitur-fiturnya, efek stiker musik, ada nih background. Coba background, background doang ini. Ini background, ada background. Gini background ya, oke. Malum lah kurang ini ya. Coba lihat lagi ada apa lagi nih. Ada background, efek stiker musik, board apa nih board? You haven't create about yet, create new one. Buat bikin dulu. Iya, Zoom bisa ya, makanya ayo sok. Tadi yang mau ini belajar ya, boleh sok, nanti kita sharing ya. Sama-sama belajar lah, saya juga belajar lah gitu kan. Ya materi belajar sama-sama. Nanti saya lagi merencanakan nih bisa Jumat malam lah gitu ya, Jumat malam bis santai kan, Jumat malam Zoom meeting, mau rutin lagi saya insyaallah. Mudah-mudahan bisa istiqomah tuh kayak ngaji filsafat tuh Dr. Faiz Fahrudin tuh ya. Nah, mudah-mudahan ya bisa lebih daripada beliau istiqomah. Ini kan saya terputus ya. Dulu pernah rutin hari Sabtu tuh Sabtu pengadaan itu ya. Ya makanya silahkan kalau ada teman-teman yang mau bantu ataupun sharing-sharing Zoom ya. Ya, grup Telegram udah ada, belajar pengadaan. Coba Malion belajar pengadaan. Sudah hampir 4.000 itu. Sudah ada 4.000 hampir 4.000, 3.500 ya. Belajar pengadaan di grupnya belajar pengadaan ya. Sok Malion join, udah join belum? Belajar pengadaan. Kalau di WA-nya salam pengadaan dari Bogor kalau WA-nya ya. Malion ya. Ada sok ya, silakan kalau ada yang bantu, ayo kalau mau bantu silakan WA ke saya ya, hubungi saya. Mau bantu jadi panitia, mau bantu mencari amal jariah untuk sharing pengadaan, insyaallah mudah-mudahan bisa segera minggu depan, mudah-mudahan Oktober ini bisa per minggu lah. Oke. Ya makanya ini nggak ada pekerjaan ketinggalan kan.
tinggalan. Siapa tadi yang bilang? Pak Bintang. Oke. Di TikTok mah nggak bisa ini ya, nggak bisa share apa slide gitu ya, nggak bisa ya. Bisa juga. Kenapa nih? Oh ini, oh bisa masukin ini ya. Go live with guest. Oh coba nih, ada Pak Emus deh. Pak Emus bisa naik nggak Pak Emus? Invited coba. Go live with bisa naik nggak? Istilahnya naik nih ya. Coba Pak Emus tuh, dengerin nggak Pak Emus? Saya coba invite, bisa naik nggak? Oh gini bisa ya. Halo Pak Emus, dengar suara saya? Malam, Pak Eli. Selamat malam. Halo? Halo. Oh iya, baru tahu nih, lagi coba fasilitas live nih Pak Emus. Ya, Apa kabar? baik Pak Eli. Oh, iya, iya, Ini iya. lagi lembur ini. Gimana? Udah ini banyak perkembangan? Ya sudah kita apa namanya finishing lah, dirapikan laporannya nanti. Udah. Ya, Minggu depan kita ini lagi ya, coaching lagi ya. siap Pak Eli. Ya, siap. Ya, ya. Coba Belum nih pulang saya. kantor ya, Pak Eli? Hah? Belum pulang ya? Ya, ini nunggu ini dulu, gage dulu nih. Setengah jam lagi nih. Oh, Ya, ya. ya. Ya, Oke, Pak Emus, makasih ya. ya siap. Terima Coba kasih saya banyak Pak Eli. fight Sampai ini jumpa. yang Malion, ada Malion coba. Oh, gini caranya naikin tuh baru tahu saya nih. Coba mana ada Malion tuh pengen tahu nih. Mana naik the Malion mana orangnya nih mana nih. Suaranya nih. Oh, baru tahu nih. Coba-coba fasilitas live tuh gini ya. Oh, mirror ini nih. Ini nurunin lagi gimana? Disconnect, and now ya, oh gitu ya. Terus kalau nurunin lagi, nah, kembali ke awal gimana ya? Pekerjaan konstruksi nanti ke depannya apakah masuk katalog? Iya, sekarang udah lagi kurasi, udah bisa sekarang. Pakai Mincom bisa sekarang saya. Pakai Mincom mana? Pakai Mincom bisa. Sudah masuk ke dalam katalog, sudah bisa purchase. Sebentar lagi apa? Coba-cobain. Dan kembali ke tampilan semula gimana ya? Ada susah nih. Ternyata nih. Ya udah teman-teman semuanya. Cukup lah, udah malam ya. Oh, kalau Pokja bagaimana? Pokja kan ada Mincom juga sama Pokja kan. Minum kompetisi kan sama Pokja kan. Ya, ada lah kerjaan mah ya. Ya kalau nggak ada kerjaan ya japungnya tuh hilang. Tapi ada lah. Oke, makasih teman-teman semuanya ya. Mohon maaf ini apa? Mohon maaf ini masih belajar saya live ini nih. Oke, sampai jumpa di live berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat. Salam pengadaan. Terima kasih. Maaf dulu ya. Terima kasih.